pemenangnya Anies kan. Karena memang dialah yang punya konsep-konsep, punya apa namanya kerangka berpikir gitu ya, punya apa yang ada di balik apa namanya gagasan-gagasan besarnya apa gitu ya. Saya kira pemimpin itu tidak cukup dengan mau bekerja dan bekerja nggak cukup, itu harus punya kecerdasan. Saya kira benar ya, ketika bicara IKN ya itu ada 3 problem. Pertama, memang dari awal ketuk palunya aja kan ngumpet-ngumpet gitu kan, tidak mengalami uji publik itu ya undang-undang IKN itu, makanya jadi diributin sekarang. Kedua, tidak pakai skala prioritas. Saya kira itu repot. Ketiga, tidak ada di tempat lain orang mau mindahin ibu kota itu dari nol. Nah ada itu ya, semuanya mindahin yang sudah ada gitu ya. Atau memang Bismillahirrahmanirrahim. Kita ketahui sekarang di lingkungan kita di Indonesia lagi musim cupras-capres, debat. Ada plesetannya, Prof. Debat jadi debit katanya. Nah, bersama saya hadir Profesor Supron Kamil. Beliau guru besar di Universitas Islam Negeri Jakarta, terkenal dengan sebutan UIN Ciputat. Kali ini kita akan berdialog, berdiskusi dengan Profesor Supron Kamil yang dikenal sebagai salah satu penerus dari Profesor Dr. Nurholis Majid. Prof. Supron, dari sisi kemadanian, dari sisi metodologi, dari sisi cara, karena metode dengan materi itu sama pentingnya, debat capres terakhir itu dari sisi metodologi, apakah bisa nggak disebut itu sedang menuju masyarakat madani, masyarakat yang sadar akan hak-hak politiknya, atau seperti apa pandangan Profesor? Silahkan, Prof. Supron. ya, kalau dilihat bahwa debat capres sebagai cara kita untuk mendapatkan pemimpin yang demokratis ya, itu saya kira menunjukkan bahwa kita ini masih menjunjung tinggi masyarakat madani dalam pengertian civil society yang dibangun oleh Nabi dulu gitu ya. Yang saya kira kalau merujuk pada Cak Nur itu kan apa, dengan merujuk juga pada Robert N. Bella, itu apa, masyarakat yang pada masanya malah terlalu progresif itu kan, terlalu maju gitu ya. Karena demokrasinya yang dibangun Nabi, yang dilanjutkan oleh Khulafaur Rasyidun, itu kan tanpa kepengawalan segala itu ya. Jadi persamaannya terlalu total gitu ya. Itu, dan saya kira cara menyelesaikan masalah secara hukum gitu ya, apa namanya, juga menyelesaikan masalah dengan damai seperti lewat perjanjian Hudaybiyah, bahwa ada peperangan pada masa Nabi ya, tetapi itu kan karena Nabi bertahan gitu ya. Jadi itu adalah saya kira minimal dengan 2 hal tadi gitu ya, apa namanya, menyelesaikan masalah berdasarkan musyawarah, berdasarkan kesepakatan perdamaian gitu ya. Lalu penegakan hukum, termasuk di dalamnya adalah yang inti yang dibicarakan. Salah satu yang inti dibicarakan, saya kira apa namanya, kita sebenarnya sedang mempertahankan dan menjunjung tinggi masyarakat madani, apalagi kalau menggunakan apa yang kita sebut dalam pengertian civil society yang berkembang di Barat. Rumah demokrasi itu adalah apa namanya, civil society. Yang kemarin itu saya kira kan debatnya antar capres cukup cair gitu ya, meskipun menurut Rocky Gerung itu ya semuanya konsisten gitu ya. Katanya Anies itu konsisten dengan intelektualismenya yang oleh beberapa kalangan dianggap kurang bisa dipahami oleh masyarakat bawah gitu ya. Tetapi saya kira
pemenangnya Anies kan. Karena memang dialah yang punya konsep-konsep, punya apa namanya kerangka berpikir gitu ya, punya apa yang ada di balik apa namanya gagasan-gagasan besarnya apa gitu ya. Sementara Prabowo katanya konsisten dengan emosionalnya gitu ya. Kalau Ganjar dalam beberapa pembagian ada, cuma lebih banyak konfirmasi kemana aja dia, kadang ke paslon satu, kadang ke paslon dua. Ini problem Ganjar memang dari awal kan ada di tengah gitu ya, antara oposisi dengan mendukung. Kalau Prabowo kan jelas itu ya, itu copy paste banget, apalagi Gibran belakangan itunya apa namanya di debat cawapres itu ya. Saya kira itu kalau ditanya ini ya. Tapi kan ada juga sesi-sesi di mana mereka saling menjatuhkan. Nah, kalau kacamatanya, kalau cerminnya adalah Madani, kira-kira yang membangun masyarakat yang cerdas akan hak-hak berdemokrasi dalam kacamata Profesor, metodologi debatnya itu seperti apa, Prof? Ya memang kalau ukurannya etika itu ya, ya memang apa namanya ya harus diakui. Jangankan di debatnya itu ya, proses pencalonan aja itu kan. Apalagi belakangan apa etik dasmu itu terkenal itu kan, ya kan. Itu memperlihatkan memang tidak seluruhnya apa namanya berbasis etika gitu ya, tidak seluruhnya, tetapi hemat saya ketimbang debat kusir itu ya, ya ini masih lebih baik gitu ya. Hanya memang terlihat ya, misalnya saya kira kepribadiannya Prabowo yang cenderung misalnya merendahkan Anies itu tampak gitu ya. Ya, ya, ya. Yang keduanya apa namanya dengan joget-joget, apalagi konon kabarnya ngeluarin lidah gitu ya. Itu ya, itu kalau itu benar, tapi yang jelas saya nggak tahu kalau di formal nggak nampak ya. Tetapi saya kira dengan kata-kata seperti apa namanya legal formal gitu ya, bahkan kurang peduli dengan etika, ya memang sih tidak ideal gitu ya. Tapi hemat saya untuk menghidupkan itu bagus juga, misalnya orang macam Ganjar aja kan cukup kritis terhadap Prabowo Ya, meskipun tidak terhadap Anies itu kan. ya. Misalnya yang dipertanyakan itu soal penghilangan Kuburan. paksa nyawa orang gitu ya. Ya tapi yang menarik jawaban Prabowo itu ya. Kenapa yang ditanyakan itu melulu? Itu berarti dari dulu nggak pernah memuaskan publik gitu ya. Kalau sudah tajam apa namanya jawabannya, ya mungkin orang tidak akan apa namanya bertanya kembali gitu ya. Gitu saya kira ini ya. Jadi kalau dilihat dari sisi etika sih ya, ya mungkin ya hanya 6 gitu, tuh maksimal 7 gitu ya. Jadi minus lah itu ya. Karena dari Lalu awal kan begini, memang Prof. Di Islam kan pemimpin-pemimpin itu minimal sehari 5 kali, kan gitu, Prof, ya, mengevaluasi betul. para imam itu dengan segala persyaratannya. Yang tentu kalau Betul. dibaca oleh Profesor itu persyaratan-persyaratan yang melahirkan syarat-syarat kontekstual. Sementara negara KPU hanya 5 tahun sekali. Nah, maksud saya dari sisi kepentingan masyarakat, dari sisi kepentingan rakyat, dari sisi kepentingan pemilih, apakah pemilih kita ini sudah sadar nggak, Prof, bahwa memilih pemimpin itu penuh dengan persyaratan, penuh dengan latihan, penuh dengan kesadaran. Nah, bagaimana Prof memandang kesadaran para pemilih di Indonesia akan melahirkan pemimpin yang cerdas? Sudahkah para pemilih di Indonesia ini sadar bahwa pemimpin itu mesti sesignifikan kriteria para imam, gitu, Prof? Ya memang kalau kita lihat kecenderungan survei itu, kalau ini benar ya, bahwa memang suara yang kuat untuk Prabowo dengan Gibran itu ya,
itu kelihatannya memang ya kalau mau disebut sesuai Qur'ani atau enggak gitu ya, ya memang tidak seluruhnya. Jelas kalau kita mau pakai kriteria kapasitas yang di dalam Quran disebut inna khairu man ista'jartal qawi al amin. Al qawi itu maksudnya adalah punya kapasitas itu ya, harusnya yang dipilih ya Amin lah. Maksudnya Anies itu kan, tetapi kan memilih itu bukan berdasarkan rasionalitas, orang lebih banyak memilih itu berdasarkan apa namanya perasaan gitu ya, sehingga memang tetap saja hingga hari ini bahkan konon kabarnya suaranya paling buncit, meskipun ya ya saya kira kalau riset-riset dari luar negeri bedanya kan hanya sedikit, hanya 3 atau ini ya, yang itu artinya seperti di DKI itu dalam waktu beberapa ini aja bisa berubah. Kenapa? Karena memang kalau melihat apa namanya jumlah orang yang belum menentukan pilihan gitu ya, dan dengan meyakinkan saat debat kemarin ada kemungkinan Anies itu mengalami apa perubahan suara secara signifikan. Dulu itu sebelum debat itu jumlah yang belum menentukan pilihan yang swing voter itu 45. Sekarang itu saya nggak tahu ya apakah udah lebih rendah atau enggak, tapi yang jelas masih tinggi itu ya. Masih di atas 20-an bahkan 30-an. Artinya ya kita nggak bisa itu ya mengklaim bahwa misalnya salah satu paslon yang sudah yang selama ini karena katanya pendukung Jokowi masih kuat dan itu semuanya bermigrasi ke Prabowo. Tapi kan banyak juga yang bermigrasi dari PDIP ke apa namanya Anies, demikian juga dari Prabowo ke Anies. Jadi saya kira nggak usah terlalu terburu-buru gitu kalau soal apa namanya siapa ya. Tapi yang jelas kalau kita mau mengikuti ini, apalagi yang disebut Al-Amin, Al-Amin itu yang terpercaya, harusnya nggak pernah yang punya masalah-masalah jejak rekamnya sebelumnya sebenarnya. Itu kan Al-Amin itu maksudnya bukan harus milih Amin. Al-Amin itu yang terpercaya gitu ya, jujur, apa ya, terlihat tidak terlalu senang apa namanya pada kekayaan gitu ya. Gitu ya, dan keduanya jejak rekamnya tidak bermasalah, tidak dimasalahkan secara hukum gitu ya. Keduanya yang paling penting berdasarkan pengalaman selama Jokowi gitu ya. Saya kira pemimpin itu tidak cukup dengan mau bekerja, dan bekerja nggak cukup, itu harus punya kecerdasan. Misalnya gini ya, kita ini terlalu lama apa namanya dipimpin oleh orang yang nggak punya apa nama latar belakang gagasan-gagasan besar seperti Syahrir, apa Hatta atau bahkan Soekarno gitu ya. Belakangan terus mengalami penurunan. Misalnya kalau bicara apa namanya infrastruktur misalnya kan, jangan infrastruktur asal jadi gitu ya, kayak ini ya apa namanya yang di dekat Cirebon itu apa namanya itu bandara itu kan. Kertajati. Ya itu kan hanya jadi tempat wisata itu kan, padahal kan pemeliharaannya 1M. Termasuk yang paling menyedihkan misalnya kita ini salah kelola negara hemat saya itu kan. Misalnya dari dulu ketika bom oil tahun 70-an, Orde Baru harusnya membangun infrastruktur publik seperti angkutan publik yang baik termasuk di dalam MRT yang itu sudah dilakukan Singapura. Malah kita membangun jalan tol hingga hari ini itu ya. Yang diuntungkan kan ini termasuk ya kan, yang kan elit menengah ke atas, termasuk misalnya saya kira benar ya ketika bicara IKN ya itu ada 3 problem. Pertama memang dari awal ketuk palunya aja kan ngumpet-ngumpet itu kan, tidak mengalami uji publik itu ya undang-undang IKN itu, makanya jadi diributin sekarang. Kedua tidak pakai skala prioritas, saya kira itu repot. Ketiga tidak ada di tempat lain orang mau mindahin ibu kota itu dari nol, nggak ada itu ya, semuanya mindahin yang sudah ada gitu ya. Atau gini mungkin Prof, di samping tidak terbiasa mencari pemimpin yang berkualitas, karena kan yang datang ke berjamaah di masjid itu
konon katanya di tiap kampung itu di bawah 10%, malah ada yang cuma 5%. Jadi tidak terbiasa memilih pemimpin, walaupun itu diajarkan, dijadikan nilai. Yang kedua, bisa jadi orang bukan tidak percaya kepada Anies, tapi tidak percaya ke Nasdem. Bisa jadi tidak percaya kepada partai-partai ke PKS. PKB, termasuk ke PKS. Ini kan ada problem besar juga, Prof, di lingkungan Nasdem, di lingkungan PKB, bahkan di lingkungan PKS. Jadi yang harus diselesaikan juga barangkali skema-skema perbaikan partai, barangkali, Prof, begitu. Ya, memang sih kalau kita bicara partai ya itu ya, ya memang tidak ada partai Islam sekalipun korup semua, termasuk PKS sekalipun kan. Gitu memang problemnya itu seperti yang lagi-lagi ya kembali apa yang disampaikan Anies juga ya, lagi-lagi memang secara akademik dia unggul gitu, harus saya akui, sebagaimana yang disebut oleh banyak pihak termasuk orang yang nggak suka sekalipun, misalnya Cipta Lesmana itu ya, itu mengakui gitu ya. Apa namanya, jadi kehilangan ini saya ya, soal apa namanya, apa bahwa apa tadi soalnya itu Terima kasih, Prof. soal apa. Jadi Hah? soal kebiasaan masyarakat memilih pemimpin, dan yang kedua soal ketidakpercayaan orang pada partai-partai, Prof. Iya, yang disebut oleh Anies itu bukan persoalan partai politik murni, tetapi ini kan sistem politik secara umum yang mengalami penurunan demokrasi, ya, termasuk di dalamnya yang dalam beberapa buku saya itu apa namanya, ada dua hal. Pertama, demokrasi kita ini sangat prosedural, makanya apa namanya, penilaian Prabowo terhadap praktek demokrasi di Indonesia itu hemat saya tidak berbasis data dan tidak punya bahan bacaan yang baik gitu ya. Misalnya jelas itu ya, kalau minus integritas itu jelas tuh ya. Saya kira karena kita ini kayak mati satu tumbuh seribu kan korupsi itu. Angka korupsi kita itu kan apa namanya 30%, dan itu problemnya adalah salah satunya karena memang partai politik tidak pernah diurus sebagai yang disebut Anies tadi oleh negara. Harusnya kan di beberapa negara lain jelas partai politik itu dikasih duit berapa, sehingga memang tidak mencari uang itu misalnya lewat anggotanya, yang itu anggota-anggotanya itu harus menyetor sejumlah uang, baik sebagai anggota DPR apalagi sebagai menteri. Maka semua menteri dari partai politik kan hancur gitu ya, saya kira, dan itulah yang membuat hancur juga partai. Percuma kalau para kiai berjalan itu. Tapi lagi-lagi para kiai itu hemat saya juga sudah masuk ke dalam perangkap korupsi, karena biasanya kan para calon itu datang ke mereka itu dengan membawa bantuan untuk majelis taklim, untuk masjid, pembangunan jalan. Di saya aja masih biasa itu ya, jalan di aspal, tiba-tiba di aspal, siapa itu yang aspal, calon dari mana gitu ya. Meskipun kalau di komplek yang milihnya sih terserah mereka, itu susah dikoordinasikan kan, nggak bisa itu ya. Tapi yang jelas memang ya, kalau Sunni itu ya memang ngambil akhafud dararain itu ya. Kita ini memang memilih pemimpin itu bukan yang terbaik dari yang baik, tapi yang terbaik dari yang sedang atau yang buruk gitu ya. Makanya kalau apa namanya, saya sering bilang, oh semuanya jelek katanya termasuk Anies, tapi saya kira ambil yang paling baik di antara apa namanya yang tiga ini. Yang kedua, saya kira problem masyarakat kita kan ada dua lagi ya, apa namanya yaitu satu itu ya, persoalan tingkat pendidikan yang rendah itu ya. Makanya saya kira kalau lagi-lagi jejak rekam Anies di DKI itu kan kelebihannya KJMU itu peningkatannya tinggi itu ya. KJMU itu kartu Jakarta mahasiswa unggul ya kalau nggak salah itu ya. Jadi jumlah yang disekolahkan di perguruan tinggi periode Anies itu tinggi itu ya, sampai 600 kali lipat, yang seperti yang saya tulis di buku mengenai negara kesejahteraan Anies. Jadi investasi negara untuk pendidikan itu harus tinggi sebagaimana yang dilakukan oleh Korea. Korea itu
apa namanya itu hampir 90. Kalau paling agak rendah di Eropa itu Belanda itu 69 apa 65 ya, sekitar itulah alumni perguruan tinggi. Kita ini apa namanya baru 12% yang ikut perguruan tinggi itu alumninya. Itu gimana kita mau maju gitu ya. Sehingga memang susah mengharapkan kritisisme kepada rakyat. Kedua, tingkat ekonomi. Meskipun ini memang kayak telur dan ayam, memulai dari mana? Kalau Hatta percaya ya, mulai aja demokrasi dengan segala keterbatasan termasuk tingkat ekonomi. Tapi kalau kita mau bicara ini, dulu tahun 55 tingkat ekonomi orang Indonesia, Muslim Indonesia kan masih lebih rendah, tapi mereka punya idealisme, itu masalahnya. Makanya yang ditanyakan, apa kalau ikut kampa, apa yang disampaikan jurkam gitu ya. Kalau sekarang bukan lagi itu apa yang didapat dari jurkam. Ya kan, dapat duit gitu ya ini. Kayak tukang ojek gitu ya, misalnya masuk ke TPS ya, harus mengganti berapa uang yang dia dapatkan ketika kerja menjadi tukang ojek gitu misalnya. Sehingga memang serangan fajar itu ya masih dinikmati oleh meskipun sebagiannya tuh ambil uangnya apa namanya, tapi jangan kasih suaranya itu. Ya kan, ada yang kayak gitu juga, artinya dia masih independen. Ada juga yang sampai memilih, dulu kan ketahuan sampai diapain itu kan. Milihnya berkali-kali itu ya. Jadi bukti memilihnya itu bisa hilang pakai apa, wallahu alam. Jadi ini memang gitu ya. Kita memulainya dari mana gitu. Tapi hemat saya itu harus dimulai dari persoalan-persoalan besar. Problem utamanya itu adalah demokrasi prosedural, itu adalah di partai. Kedua, saya kira korupsi by need dengan korupsi by greed. Hemat saya lebih banyak korupsi by greed. Jadi yang harus dididik itu elit-elitnya. Saya kira bagus ya Ganjar dalam soal ini ya, meskipun dia tidak sampai apa namanya ke apa syaratnya. Ya misalnya kata Ganjar itu apa namanya hukuman yang rendah, pengembalian aset, dan bagaimana penyelesaian pemiskinan, ditegakkannya meritokrasi dan hidup harus sederhana itu ya, itu bagus saya kira ya, meskipun itu agak normatif. Nah kalau Anies bicara sampai ke akarnya, itu yang saya bilangin ini, misalnya persoalan kita ini sekarang itu undang-undang KPK kita yang memang perlu direvisi. Jadi itu pelemahan KPK akan dimulai dari undang-undang KPK baru itu yang membuat KPK itu tidak independen karena kan di bawah kelembagaan presiden. Sementara yang saya tahu dari teman-teman KPK, presiden kita yang sekarang itu komitmen untuk pemberantasan korupsinya tidak tinggi ya, atau disebut rendah. Itu dari teman-teman KPK yang inilah. Itu saya kira ininya. Apalagi sekarang rame itu ya, meskipun ditolak ya soal ucapan si Agus Raharjo itu kan. Ya, wallahu alam benar atau tidak, tapi saya percaya dengan teman-teman KPK yang sebagiannya diberhentiin itu ya. Saya kira itu ya. Meskipun memang konsep yang disampaikan oleh para calon ini tidak sampai ke, termasuk Anies sekalipun disebut NIS itu ya, National Integrity National Integrity System, sistem integritas nasional. Itu harusnya kan tidak sampai di sana itu ya. Jadi semua kelembagaan, bukan hanya hukum. Kalau Prabowo kan hanya menyebut kelembagaan hukum aja. Meskipun masalah kalau mengharapkannya ke polisi, mengharapkannya ke lembaga lain. Itu ya memang hingga hari kenapa disebut KPK kan extraordinary crime gitu ya. Kenapa? Karena kelembagaan lain kan nggak bisa diharapin. Harusnya kan yang bekerja itu dari mulai apa namanya, bukan hanya kelembagaan sosial, termasuk di dalamnya adalah LSM, apa namanya, media. Makanya katanya kata koruptor yang paling menyakitkan dan menyedihkan itu ketika menjadi bulan-bulanan media itu ya. Itu yang paling mereka takutkan itu malah. Ya kan, itu yang disebut dengan apa namanya, lembaga yang CSO, Civil Society Organization itu ya. Nah, termasuk di dalamnya ormas itu ya. Itu kalau NIS itu sampai ke sana. Jadi bukan hanya, termasuk di dalamnya adalah kelembagaan keuangan, transaksi apa namanya, semuanya harus pakai elektronik kecuali yang kecil, transaksi kecil gitu ya.
Tapi namanya orang Indonesia pinter-pinter itu ya, yang saya dengar itu ya. Kalau ngasih duit itu pakai dolar, kan lebih kecil kan. Yeah. Lalu dimasukin ke buku tebal, jadi ngasih buku, misalnya buku apa ya, Islam Doktrin dan Peradaban Cak Nur, itu bisa dipakai sama mereka. Tebal kan segini. Itu dalamnya dibolongin gitu ya, lalu disimpan uang di dalamnya. Orang orang kiranya ngasih buku, padahal sebenarnya bukan ngasih buku, ngasih duit gitu ya. Prof, maaf Prof, sebelum Ya, dilanjut, silakan. apa namanya, layarnya bisa dikatasin Prof, biar lebih ke tengah gitu gambarnya. Oh, oh gini. Nah, itu Prof ya. Oke, oke, oke. Silakan, silakan. Lebih ke atas lagi Prof. Lebih ke atas lagi. Nah, udah Ke atas cukup udah Prof. segini jadinya. Nah, Hah? kemudian gini Prof. Tadi kata Profesor, ini kan problem elit. Sementara sekarang Mas Anies juga menyasar kampus. Biar barangkali elit, biar barangkali kampus netes ke bawah. Sementara yang Hmm. dilakukan hanya itu, Prof. Kan ada Apa problem yang 12% tadi, Prof. yang apa namanya? Oh, 12%. Iya. Ya, Jadi apa namanya? Yang berdasarkan latar belakang yang cenderung memang agak bersih, dan apalagi selama memimpin DKI pun Mas Anies itu yang saya dengar itu jangan diharap ada tambahan-tambahan uang gitu ya. Dirinya sendiri memang kan bahkan rumahnya pun masih nyicil hingga hari ini. Kalau masih dilihat ngutang. itu hidup sederhana. Iya, rumah yang di Lebak Bulus itu masih nyicil itu ya. Itu ya, jadi apa namanya, kalau yang lain kan memang berasal dari parpol, apalagi kalau kekayaan yang dimiliki Prabowo konon kabarnya. Tapi hal yang ini ya apa namanya, beberapa orang yang para pendukung IKN pun itu terkait dengan aset. Jadi tanah mereka sudah sebagian besarnya udah pada punya tanah itu ya. Benar atau enggak terus diteliti lagi ya, sehingga saya tahu yang itu menjadi rahasia umum kan, seperti itu. Jadi mendukung itu bukan mendukung ikhlas sebenarnya, karena ada kepentingan-kepentingan ini. Jadi dilihat dari sisi ini ya, apa namanya, pengalaman memimpin lalu hidup, yang disebut Ganjar itu yang lebih nampak malah pada diri Anies itu ya, ininya latar latar ininya. Kalau yang lain kan ya tahu sendiri ya, latar awalnya sebagai apa gitu, kita semuanya sudah tahu gitu ya. Tapi lagi-lagi apa, kita kan hanya bicara pada tataran yang kita ketahui secara publik ya. Ya, kalau kita mau bicara misalnya tataran yang misalnya tingkat ibadahnya, ya kita agak agak susah juga ya. Tapi ya kalau dari latar belakang santri, yang santri murni kan hanya Anies dan Gus Muhaimin. Bilang saya lebih percaya kalau yang santri ya pasti ibadahnya lebih baik lah. Nama juga santri, santri itu kan orang yang mengikuti ajaran Islam tidak hanya secara nominal atau KTP gitu ya. Bahkan juga penguasaan ajaran Islam, apalagi sudah terbukti ya, apa, Anies dan Gus Muhaimin bisa khutbah gitu ya. Bisa ceramah. Itu saya sebenarnya sebagai kalangan santri, apalagi kalau bicara di tingkat internasional, malu gitu ya dengan Malaysia. Kalau ada di PBB di New York gitu ya, yang kalau ada acara kayak gitu yang khutbahnya itu dari Malaysia, malah dulu Mahathir, sekarang Anwar Ibrahim yang bahasa Inggrisnya fasih gitu ya. Kita ini kan nggak ada yang kayak gitu. Bahkan dulu diplomat-diplomat kita tuh abangan semua. Karena basis apa namanya, di mana di Kemenlu kan GMNI gitu ya. Baru kemudian diubah oleh Alwi Shihab itu ya. Itu Alwi Shihab itu pendatang baru dari Muslim santri, sebagaimana siapa nama Muhammad yang membawa kesantrian itu ke Kementerian Keuangan, karena itu ada masjid, ada musola kan. Gitu kira-kira ininya. Nah, ini sebenarnya hanya Habibie dan Gus Dur. Gus Dur kan sebentar, Habibie juga sebentar ya kan. Semuanya kan selama ini dari kalangan yang kita sebut sebenarnya bukan santri, meskipun muslim ya, meskipun muslim gitu ya. Tetapi kan sebenarnya tingkat kesantriannya itu ya yang saya kira apa namanya problematis, kecuali kalau kita mau mengukur dari sisi capres.
Tapi selama ini, selama di bawah Jokowi pun, kecuali saya kira ketika JK memimpin, nah itu nampak sekali perannya. Bahkan saya kira yang paling berperan pada masa siapa SBY pun kan JK. Kalau kita mau bicara dua hal yang disumbangkan oleh SBY, yang dicatat oleh sejarah, yang memiliki orisinalitas kan hanya dua. Satu, peralihan minyak ke gas, minyak tanah ke gas. Kedua itu adalah perdamaian dengan Aceh yang melahirkan undang-undang pemerintahan Aceh gitu kan. Itu kan kerjaannya JK itu ya. Demikian juga di masa Jokowi itu ya. Saya kira ini. Nah, kalau yang sekarang itu kan ya beberapa teman dari NU pun kan kecewa itu ya. Wujuduhu keadami gitu. Kurang teras kehadiran santri sebagai wapres. Tapi lagi-lagi apa namanya itu evaluasi ya daripada malayudrok kulu layudrok kulu sih ya alhamdulillah aja lah. Gitu. Nah, gitu saya kira ini. Ini Prof, kembali ke eh, persoalan metodologi debat yang mendidik, yang melahirkan, saya sebut melahirkan masyarakat madani. Format debat ke depan, mungkin ada saran dari Profesor seperti apa, Prof? Idealnya format debat itu seperti apa, Prof? Apa namanya? Saya kira yang pertama itu debat itu lebih baik ya, lebih akademik. Ini kayaknya terlalu formalistik gitu ya, legal formal ininya itu ya. Yang saya kira sehingga memang apa batok kepala dari masing-masing itu apa tidak tampak gitu ya. Apakah memang kapasitasnya segitu? Wallahu alam. Tapi yang jelas memang terasa banget itu ya, terlalu formal, kurang nyantai, kurang kurang ceria gitu, kurang apa namanya kedalaman gitu ya. Jadi di dalam bahasa akademik itu ini debat yang masih di atas permukaan, tidak ada kritisisme, tidak ada kedalaman, tidak ada perdebatan akademik gitu ya. Yang ada ketika saling singgung tadi itu ya ini yang saya kira yang satu nggak nerima akhirnya gitu ya emosinya apa namanya meledak-ledak gitu ya. Yang satu nggak enak gitu ya. Itu ya. Tapi yang satu memang konsisten aja gitu ya. Ya kalau itu harus dibicarakan di ruang publik misalnya apa namanya tadi ya soal etika, soal pelanggaran HAM gitu ya, soal apa yang lain-lain itu ya misalnya itu kan memang perlu ya. Yang kedua itu hemat saya yang ya memang harus ada etika misalnya kayak kasus cawapres kemarin itu secara akademik kan dilarang membuat singkatan kecuali ada penjelasan. Iya, iya. Itu ya singkatan apa namanya SGIE IE ya. Ya udah gitu cara ngomongnya juga bukan pakai kalau bahasa Inggris itu bahasa Inggris jangan SGIE IE ya. Iya, Ya benar. kan apa state apa namanya Government of Islamic Economy kalau salah itu ya ini ya. Iya. Ya kan yang sebenarnya bukan pertanyaan apalagi sampai bilang nggak etis kan mohon maaf kalau pertanyaan saya sulit gitu ya misalnya di cawapres kan itu nggak bagus padahal kan ya kalau tahu singkatannya ya ini itu yang menjadi perdebatan di apa kalangan netizen ya kalau di tingkat ini harusnya kan setiap calon itu harus menghormati ya masing-masing ya misalnya apa namanya Anda sendiri saya angkat gitu ya. Anda datang ke rumah saya kayak gitu kurang kurang etis sebenarnya apalagi sambil joget-joget itu ya sambil ngeledekin gitu ya Mas Anies itu kayak gitu ya meskipun memang nampak gitu ya dia adalah seorang pragmatik dengan menyebut ya kita bukan anak kecil lagi gitu ya jadi orang macam yang masih punya idealisme tinggi, mempermasalahkan etika, mempermasalahkan kedalaman demokrasi, itu dianggap kayak anak kecil jadinya, itu kan. Itu saya kira ini ya. Apa namanya? Saya nggak tahu itu misalnya kalau yang masih lebih baik yang dulu kayaknya ya, yang Iya. panelis itu yang nanya langsung malah yang nanya langsung itu terasa lebih ini apa namanya ketimbang misalnya
kayak kemarin itu kan kayak tadi itu ya dilihatin ininya lalu ini gitu. Ya, kayak gitu kurang kurang alamiah saya kira apa kurang natural itu ya ininya lebih pada apa tadi legal formal. Yang ketiga itu sebaiknya hemat saya harus ada yang melakukan debat itu bukan kelembagaan KPU gitu ya. Ya kan orang kan sekarang udah mulai nggak percaya tuh dengan KPU sebagai kepanjangan tangan pemerintah itu ya. Itu saya kira harus ada misalnya saya nggak tahu ya ada lembaga civil society atau perkumpulan civil society gitu ya yang apa namanya melakukannya sehingga memang agak berbeda ininya misalnya yang mimpin misalnya siapa namanya apa anaknya Pak Kures itu apa Nana Najwa. itu ya Najwa itu misalnya, terus yang lain lagi siapa? Gitu. Pokoknya itu kumpulan yang agak berbeda itu ya dari apa ini KPU gitu ya. Jadi kalau kalau formatnya tidak berubah itu ya kadang-kadang menjadi kurang menarik sebenarnya. Hanya misalnya cawapres kemarin ya kan nggak menarik jadinya terlalu ini gitu ya. Terlalu ini terlalu banyak aturan-aturan gitu ya yang membelenggu hemat saya dan terlalu banyak juga hemat saya kalau mau ditambah isu-isunya gitu ya. Hemat saya jangan terlalu detil gitu ya isunya itu misalnya HAM oke gitu ya tapi kalau politik ya itu politik aja gitu jangan terlalu sampai detil ke ini gitu ya. Hukum boleh kalau di dalam masa Ipolexos Budhankam itu lebih mudah itu memahaminya itu ya. Termasuk di dalamnya IT itu kan bisa masuk ke beberapa yang paling dekat kan Hankam dan ekonomi gitu kan sehingga memang tidak terlalu apa namanya ini kan sampai detil itu ya ininya udah gitu apa namanya harus diatur nih tadi itu yang tadi saya bilangin aturan publik misalnya kita ini orang Indonesia ya lebih baik menggunakan bahasa Indonesia yang baik. Jangan kayak kemarin tuh apa karbon apa itu istilahnya. Padahal kan sebenarnya gas emisi itu ya. Ya kalau pakai itu kan langsung Mahfud MD langsung bisa menjawab dengan gampang si Gibran itu kan. Ya, walaupun boleh pakai bahasa Inggris, tapi harus tetap jangan menganggap itu dianggap apa namanya lebih rendah. Karena ini kan komunikasi itu dua arah. Harus yang diajak bicara juga paham. Jangan sengaja membuat pertanyaan yang menjebak gitu ya. Misalnya, meskipun itu nurut dari mentornya, bapaknya sendiri kan dulu begitu, gitu kan. Iya kan ininya dan saya Memanipulasi. kira walaupun misalnya oleh netizen diledekin apa Caimin itu ya karena nggak tahu tapi saya kira yang jujur kayak gitu justru bagus nggak usah terlalu ini misalnya kayak kemarin kan orang sebenarnya senang di Caimin itu yang kemarin ya misalnya karena kan kalau bicara formatnya sama itu ya saya meskipun ini bicaranya capres kalau format sih misalnya apa namanya Caimin itu tidak muncul lagi dagelan-dagelannya kan hanya selepetnya tuh ya ya kan nah kalau Mahfud MD juga nggak keluar itu ya tingkat akademiknya meskipun saya lihat ini kayak dua penguji senior menguji mahasiswa junior itu ya kesannya itu kan karena kan jauh sekali apa namanya umurnya antara Gibran Caimin dengan apa namanya Mahfud misalnya di cawapres ya. Kalau saya kira itu secara umum kalau kita bicara apa namanya debatnya gitu ya. Baik, Prof. Selain materi. Terima kasih. Ini karena dibatasi oleh rezim Zoom, dibatasi oleh rezim Zoom gratisan. Saya mohonkan lain kali untuk bersedia lagi di momen-momen lain. Sekali lagi.